still remember that moment. They all looked so damn happy. Why couldn't I look like that? Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mereview film yang cukup lama. Film ini dirilis tahun 2006. Banyak hal yang dapat memotivasi kita setelah menonton film ini. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, dan naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Gardner. Disutradarai oleh Gabriele Muccino dan diproduseri oleh Steve Tisch, James Lasseter, Todd Black, Jason Blumenthal dan Will Smith. Dia juga tokoh utama pada film ini. Dibintangi oleh Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton. Yang pasti kita akan menemukan banyak pembelajaran kehidupan pada film ini. Film ini bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sederhana. Chris Gardner, Will Smith, dan Linda, Thandie Newton, merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher, Jaden Smith, yang tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggapnya sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tetapi waktu itu keadaan tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut, dan karena itu mulai terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Pada puncak konflik tersebut, ia bangkrut karena masalah pajak, dan Linda meninggalkan Chris dan anaknya Christopher. Bahkan bisa disebut ia sebagai tunawisma. Karena ia sudah tidak memiliki apapun kecuali anaknya Christopher. Dan film ini berjudul Film dimulai dengan memperlihatkan Chris Gardner yang sedang mengantar anaknya Christopher di sebuah tempat penitipan anak. Chris Gardner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat kerja tinggi dan mempunyai impian yang besar untuk keluarganya. Sebelum meninggalkan tempat penitipan anak, Chris sempat mengingatkan kepada seseorang di sana untuk mengganti tulisan yang tidak pantas ada di situ. Inilah seorang Chris Gardner. Dia bertemu ayahnya pertama kalinya waktu berumur 28 tahun. Dan dia memutuskan waktu sejak kecil bahwa jika ia punya anak, anak-anaknya akan mengenal ayah mereka. Dan inilah bagian dari kisah hidupnya. San Francisco 1981. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, Chris Gardner memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Dia terus berusaha untuk menjual alat tersebut untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Namun sayangnya, alat kedokteran yang dia jual itu bagi kebanyakan dokter adalah alat yang cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Dan ini adalah Linda, istri Chris. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Linda bekerja di sebuah pabrik tekstil dan jam kerjanya sangat padat. Di sini Chris menemui istrinya untuk mengatakan bahwa hari ini dia tidak bisa menjemput Christopher, karena dia harus pergi ke Oakland untuk menjual alat kedokterannya. Dan di sini kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang sedang ditilang oleh polisi. Ya, itu adalah mobil Chris yang ditilang karena parkir di dekat rumah sakit. Chris harus berjuang untuk menjual alat kedokterannya, dan minimal dalam sehari harus terjual sebanyak 2 unit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada malam harinya istri Chris marah karena Chris belum mempunyai pekerjaan tetap. Ditambah lagi uang pajak yang sudah menunggak selama 2 minggu. Sementara Chris berusaha meyakinkan istrinya bulan depan dia bisa melunasi semuanya. Namun istrinya bersikeras dan tidak percaya pada perkataan Chris. Pada keesokan harinya sambil Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan mobil Ferrari merahnya dan tampak sangat sukses. Keinginan untuk sukses membuat Chris untuk memberanikan dirinya untuk bertanya. Dan ternyata orang itu kerja di perusahaan pialang saham. Chris memperhatikan orang-orang yang ada di situ yang tampak sangat bahagia. Chris pun berkata kalau mereka bisa, kenapa saya sendiri tidak bisa. Keesokan harinya Chris mengatakan pada istrinya bahwa dia akan mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan pialang saham.
Dia mengatakan bahwa kemampuan matematikanya sangat bagus, sehingga dia berpeluang untuk kerja di sana. Namun istrinya tampak mengejek keputusannya itu. Namun Chris tetap meyakinkan istrinya bahwa dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Setibanya di kantor pialang saham, Chris menitipkan alat kedokteran yang dia bawa kepada pengamen yang ada di sana. Chris terus memperingatkan pengamen tersebut untuk menjaganya karena itu sangat berharga baginya. Selanjutnya, Chris bertemu dengan tim Bradley bagian SDM di perusahaan tersebut untuk melamar pekerjaan. Namun, sebelum selesai berbincang, Chris melihat alat kedokterannya dibawa lari dan Chris terpaksa harus pergi mengejarnya. Chris terus mengejar orang tersebut. Namun sayangnya, orang itu berhasil masuk dalam kereta, sehingga Chris tidak bisa mendapatkan alatnya. Di perjalanan pulang, Chris memperhatikan formulir yang diambilnya di perusahaan tadi. Dan di situ tertulis bahwa program itu hanya merekrut 20 orang tiap 6 bulan. Itu artinya hanya 1 orang yang akan diterima. Keesokan harinya Chris kembali ke perusahaan pialang saham dan kali ini dia berniat untuk menemui kepala SDM Jay Twistley. Dia akan berusaha untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia orang yang pintar. Namun Jay Twistley sangat terburu-buru, sehingga dia tidak bisa bertemu lama dengan Chris. Tapi dia mengambil formulirnya dan berjanji akan menghubungi Chris. Selanjutnya ketika Chris sedang di jalan dia melihat orang yang mengambil alat kedokterannya. Chris mengejar orang tersebut. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian besar, Chris berani mengambil resiko dan menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut. Namun setelah dipasarkan alat tersebut tidak laku, dan bahkan para dokter menganggapnya sebagai kemewahan yang tidak diperlukan. Inilah awal mula yang menjadikan hancurnya perekonomian keluarganya. Bagi Chris alat tersebut sangat berharga, sehingga jika kehilangan satu alat tersebut, sama saja kehilangan belanjaan 1 bulan. Sesampainya di rumah Chris ingin menceritakan kejadian yang dia lalui tadi. Namun istrinya tidak peduli lagi dengan Chris. Chris terus berusaha meyakinkan istrinya bahwa mereka bisa keluar dari keadaan ini. Tapi istrinya tidak percaya dan tidak peduli lagi dengan Chris. Sebagai seorang yang pantang menyerah, Chris kembali menemui Twistley untuk membicarakan mengenai lamaran kerja di perusahaannya. Tapi Twistley nampak sibuk dan tidak mempedulikannya. Namun untuk mendapat waktu bersama Twistley, Chris terkasa berbohong bahwa dia akan pergi ke tempat yang sama, sehingga dia menawarkan untuk berbagi kendaraan. Dan akhirnya Twistley pun menyetujuinya. Di dalam mobil Chris terus berusaha menjelaskan kebisaannya kepada Twistley. Namun, Twistley tidak memperdulikannya dan malah sibuk memainkan kubik, yang menurutnya mustahil dapat diselesaikan. Melihat itu, Chris menyatakan bahwa dia dapat menyelesaikan permainan tersebut. Twistley tidak mempercayainya, tapi Chris terus meyakinkannya. Dan dia pun akhirnya dapat menyelesaikan permainan itu. Twistley tampak kagum dengan Chris, dan memujinya. Tapi dia belum menanggapi Chris mengenai lamaran kerjanya, dan dia kemudian pergi meninggalkan Chris. Namun, sebelum meninggalkan mobil Twistley belum membayar. Dan uang tagihannya sebanyak $18. Dan akhirnya Chris terkasa lari dari supir taksi, karena tidak memiliki uang untuk membayar. Sambil berlari Chris meminta maaf kepada supir taksi tersebut. Namun, supir tersebut tidak mau melepaskan Chris dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya Chris berhasil masuk di dalam kereta. Tetapi alat mesinnya tidak bisa masuk dan terpaksa Chris harus melepaskannya. Setibanya di stasiun, Chris menelpon istrinya dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang tepat waktu. Namun, jawaban istrinya sangat mengejutkan Chris karena ternyata istrinya akan pergi bersama anaknya Christopher dan akan meninggalkan Chris sendirian. Chris kemudian berlari menuju rumah dan setibanya di sana ternyata istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Dan sementara bingung, Chris mendapatkan telepon dari Jay Twistley, ketua SDM perusahaan pialang saham, yang meminta Chris untuk datang esok harinya karena perusahaan mereka besok akan mewawancarai peserta magang.
Chris disuruh mencatat nomor telepon sekretaris perusahaan. Namun Chris tidak mempunyai pena dan terpaksa Chris harus mengingatnya. Setelah itu Chris berlari keluar untuk mencari istri dan anaknya. Pada keesokan harinya Chris bertemu istrinya di tempat penitipan anak. Namun istrinya tetap marah pada Chris dan bersikeras untuk tidak pulang. Chris pun mempersilakannya untuk pergi, tetapi anak mereka akan tinggal bersama Chris. Setelah itu Chris menjemput anaknya untuk pulang. Pada malam harinya, pemilik kontrakan menagih uang sewa kepada Chris. Tetapi Chris belum mempunyai uang untuk membayar uang kontrakan. Pemilik kontrakan pun marah dan akan mengusir Chris. Chris berusaha meyakinkan pemilik kontrakan bahwa minggu depan dia akan melunasinya. Dan akhirnya pemilik kontrakan memberikannya waktu selama 1 minggu dengan... Tibalah keesokan harinya, ketika Chris sedang mengganti mengecat kontrakannya, tiba-tiba saja datang 2 orang polisi. Dan ternyata Chris belum melunasi uang tilang kendaraannya. Chris yang bingung karena banyaknya masalah yang dia hadapi, terpaksa kembali menelpon istrinya untuk menjemput Christopher, tetapi hanya untuk malam ini saja karena besok Chris akan kembali menjemput Christopher. Keesokan harinya setelah urusan Chris di kantor polisi selesai, Chris pun segera berlari menuju perusahaan pialang saham untuk melakukan wawancara. Namun, setibanya di sana Chris nampaknya tidak disambut dengan baik karena penampilannya yang kotor dan dianggap tidak serius untuk masuk kerja. Namun dengan keahliannya dalam berkomunikasi Chris berhasil mencairkan suasana dengan menceritakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Chris juga memperlihatkan bahwa dia orang cerdas dengan mendapat peringkat 1 di kelasnya. Dan akhirnya Chris berhasil lulus wawancara untuk menjadi karyawan magang. Tetapi Chris tidak merasa puas karena ternyata karyawan magang tidak akan mendapat upah. Dan ini sangat sulit dengan keadaan keuangan Chris sekarang. Malam harinya istri Chris pulang membawa Christopher dan dia mengatakan akan ke New York untuk bekerja. Sementara Christopher akan ditinggalkan bersama Chris. Besoknya Chris mengajak anaknya untuk bermain basket dan di sini dia mengatakan pada anaknya, Selanjutnya Chris menjalani aktivitasnya seperti biasa, yaitu menjual alat kedokterannya dan sekarang ada yang berbeda karena Chris ditemani anaknya. Hari itu alatnya terjual 1 unit dan uangnya sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada keesokan harinya Chris memulai kehidupan barunya dengan menjadi karyawan magang. Mereka dijelaskan bahwa mereka harus berusaha untuk menarik investor agar bekerja sama dengan perusahaan mereka, dan Chris sadar bahwa siapa yang paling banyak mendapatkan investor maka dialah yang akan terpilih menjadi pemenang, dan dapat bergabung menjadi karyawan tetap di perusahaan itu. Di waktu jam istirahatnya Chris bertemu dengan Pak From teman lamanya. Chris memberitahukan bahwa dia sedang kerja magang di perusahaan pialang saham. Namun, Chris kembali melihat alat kedokterannya yang jatuh pas menaiki kereta. Dan di situ Chris kembali mengejar orang yang mengambil alat tersebut. Namun sayang Chris malah tertabrak mobil dan dia tidak berhasil mendapatkan alat tersebut. Kembali ke perusahaan tempat Chris magang, di mana di situ semua orang sibuk untuk mendapatkan klien. Semua orang harus bekerja selama 9 jam tetapi Chris harus bekerja selama 6 jam karena dia harus menjemput Christopher. Bahkan Chris tidak menaruh telepon di antara sambungan telepon karena untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Setelah perjuangan panjang akhirnya Chris mendapatkan pelanggan pertamanya yaitu Walter Rigbon. Chris diberi waktu selama 20 menit untuk sampai ke perusahaan tersebut. Chris tidak mau membuang waktu dan dia pun segera menuju ke perusahaan itu. Namun, Chris malah disuruh manajernya untuk memarkirkan mobilnya. Chris berusaha untuk menjelaskan tapi manajernya tetap memaksanya. Akibatnya, sesampainya di tempat yang dijanjikan, Chris terlambat untuk bertemu Walter Rigbon. Keesokan harinya Chris mengajak Christopher untuk menonton pertandingan football.
Tapi sebelum itu Chris terlebih dahulu pergi untuk bertemu Walter Ribbon di rumahnya. Di sini Chris meminta maaf kepada Walter Ribbon karena sudah melewatkan pertemuan mereka. Setelah itu, Chris meminta izin untuk pergi karena mereka akan menonton pertandingan. Dan ternyata Ribbon juga akan pergi menonton pertandingan dan akhirnya mereka pun pergi bersama. Saat menonton pertandingan, Chris memanfaatkan kesempatan itu untuk menawarkan kerja sama dengan Ribbon. Namun, Ribbon tidak bisa mempercayakan manajemen keuangannya dengan begitu cepat kepada Chris. Tapi, Chris tidak menyerah, dia bahkan memanfaatkan waktu untuk mengajak teman-teman Ribbon yang ada di sana untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka. Setelah 4 bulan Chris berhasil menjual semua alat kedokterannya. Dan dia kemudian merasa bahwa mereka akan berhasil. Namun ternyata masalah baru kembali datang. Chris belum membayar pajak dan semua uang yang ada di rekeningnya ditarik pemerintah untuk membayar pajak. Chris kehilangan semua uangnya dan yang tersisa hanya $21. Dan di sini Chris bangkrut. Chris bahkan menemui temannya untuk menagih utangnya $14. Tapi temannya tidak mau untuk memberikannya. Saat berada di taman, Chris menemukan orang yang membawa alat kedokterannya. Dan dia pun mengejar orang tersebut untuk mengambilnya. Chris berhasil mendapatkan alat tersebut. Setelah itu Chris pergi untuk menjual alatnya. Chris berharap ada dokter yang mau membeli alat tersebut. Karena saat ini Chris tidak memiliki lagi uang. Namun, saat diuji alat tersebut tidak lagi berfungsi. Sehingga Chris tidak bisa menjualnya. Tetapi dokter tersebut tetap akan membelinya jika alat tersebut sudah diperbaiki. Pada malam harinya, ketika Chris dan anaknya pulang ke kontrakan, mereka melihat barang-barang mereka disimpan di luar. Bahkan kunci kamar sudah diganti. Pemilik kontrakan sudah mengusir Chris karena sudah lama tidak bayar sewa. Chris pun dan anaknya pergi dari tempat itu. Chris bingung untuk mencari tempat bermalam, dan Chris pun mencoba menghibur anaknya dengan mengatakan bahwa mesin yang dia bawa adalah mesin waktu. Di mana jika menekan tombol yang ada maka mereka akan kembali ke masa lalu. Dan dengan sedikit akting, Chris pun berhasil menghibur anaknya dan mengatakan bahwa di tempat itu ada dinosaurus dan mereka harus mencari tempat berlindung. Chris pun membawa anaknya masuk di dalam toilet. Dan mereka memutuskan untuk bermalam di situ. Selagi anaknya tertidur di pangkuannya, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu toilet. Chris berusaha menahan pintu dengan kakinya sambil mengeluarkan air mata. Chris sadar bahwa masalah yang dia hadapi sangat berat dan dia menangis karena sudah melibatkan anaknya dalam masalah ini. Tibalah keesokan harinya Chris pergi ke suatu tempat penginapan gratis dan dia berharap bisa tinggal di sana. Tapi petugasnya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima laki-laki untuk tinggal di sana. Dia bisa saja mengizinkan anaknya untuk tinggal di sana tetapi tidak dengan Chris. Tapi Chris tetap bersikeras. Hingga akhirnya petugas tersebut menyuruh mereka untuk pergi di Glide Memorial. Chris pun langsung menuju ke tempat tersebut. Namun yang mengantri di sana sangat banyak dan petugas mengumumkan hanya ada tersisa 4 kamar lagi. Mendengar perkataan petugas tersebut, tiba-tiba saja ada yang menyalip antrian Chris. Sehingga Chris pun marah dan berantem sama orang itu. Untungnya, ada orang baik yang bilang bahwa orang itu telah menyalip antrian Chris. Sehingga Chris pun dipersilahkan untuk masuk. Pada malam harinya Chris berusaha memperbaiki alat kedokterannya. Namun, tidak lama kemudian lampu di tempat itu mati. Chris pun melanjutkan dengan membaca buku. Dia mempelajari tentang cara untuk mendapatkan investor di perusahaan. Keesokan harinya Chris berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Dia pun berubah menjadi orang yang sangat pemarah pada hari itu. Hingga Christopher pun menangis melihat tindakan ayahnya. Di tempat magang Chris menyelesaikan semua soal ujiannya dengan sangat cepat. Karena dia harus pergi ke suatu tempat.
Saat berada di luar, manajer meminjam uang kepada Chris $5. Chris terpaksa memberikan uangnya sebanyak $5, padahal itu adalah uang terakhir yang Chris miliki. Sesampainya di tempat penginapan, Chris tidak kebagian kamar karena kamar sudah terisi semua. Pada malam itu, Chris dan anaknya terpaksa tidur di dalam kereta. Keesokan harinya, Chris pun bahkan mendonorkan darahnya untuk memperbaiki alat kedokterannya yang rusak. Pada malam selanjutnya, Chris dan anaknya mendapatkan kamar di tempat penginapan. Dan Chris pun mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki alat kedokterannya. Dan setelah diperbaiki, akhirnya alat itu bisa berfungsi kembali. Keesokan harinya, Chris pun pergi menjual alat tersebut dan akhirnya laku sebanyak $250, dan uang itu bisa menghidupi mereka selama 4 minggu. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk bermalam di hotel. Keesokan harinya Chris kembali ke perusahaan tempat dia magang. Selagi Chris bekerja, tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan manajer. Chris mengira bahwa dia akan dipecat hari itu juga. Chris mengatakan bahwa dia memakai kemeja hari karena dia tahu bahwa dia akan dipecat. Namun manajer mengatakan untuk memakai kemejanya besok. Karena besok merupakan hari di mana Chris diterima sebagai karyawan tetap di perusahaan itu. Mendengar hal itu, Chris berusaha menahan air matanya dan dia sangat bahagia. Sesampainya di luar, Chris mengekspresikan kebahagiaannya dan mengatakan bahwa bagian ini disebut dengan kebahagiaan. Chris pun berlari ke tempat penginapan anak dan memeluk anaknya. Dan film pun berakhir. Di film ini Chris mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kesuksesan maka kita harus bekerja sekeras-kerasnya.